Masih ingatkah kamu jenis vaksin apa saja yang digunakan di Indonesia untuk menangani pandemi COVID-19? Ya, salah satunya adalah vaksin AstraZeneca. Siapa sangka penemu vaksin AstraZeneca adalah seorang ilmuwan perempuan asal Indonesia yang bernama Karina Citra Dewi Jo, atau biasa disapa dengan Karina Jo. Indonesia patut berbangga akan hal itu. Semasa sekolah, jika ditanya mengenai cita-cita dari Karina Jo, dia menjawab ingin menjadi seorang dokter. Cita-cita itu berubah ketika guru biologi di SMA Karina mempresentasikan mengenai bioteknologi. Guru Karina menjelaskan bagaimana mengubah warna ikan yang waktu itu monokromatik dari hitam putih menjadi warna-warni. Hal itu menimbulkan ketertarikan yang besar bagi Karina tentang bioteknologi. Karina lulus SMA dalam waktu 2 tahun melalui program akselerasi, dan pada saat itu usianya masih 17 tahun. Karena ketertarikan dalam bidang bioteknologi, Karina memutuskan melanjutkan pendidikan S1 pada bidang bioteknologi di University of Hong Kong. Karina menjadi orang Indonesia pertama di University of Hong Kong. Ia lulus dalam waktu 3 tahun pada usia 20 tahun. Karina sempat diragukan oleh orang-orang di sekitarnya ketika memilih bidang bioteknologi. Mereka mengatakan bahwa Karina tidak akan maju dan hanya membuang-buang waktu. Tetapi Karina tetap pada pendiriannya untuk menekuni bioteknologi. Ketika di University of Hong Kong, Karina sempat ditawari untuk melanjutkan PhD di Hong Kong. Tetapi orang tua Karina tidak menyetujui tawaran tersebut. Setelah lulus S1 di Hong Kong, Karina pindah ke Melbourne, Australia bersama kakaknya. Di Melbourne, atas permintaan orang tuanya, Karina melanjutkan pendidikannya di bidang commercial cookery mengenai memasak. Karina menyadari bahwa kulineri bukan passionnya. Ia akhirnya memutuskan untuk kembali ke dunia sains dengan mendaftarkan diri ke sekolah bidang bioteknologi di Royal Melbourne Institute of Technology, RMIT. Karina merasa sedikit kesulitan untuk kembali ke dunia sains setelah jeda 3,5 tahun. Semester pertama di RMIT, profesor yang mengajarinya menawarkan Karina untuk magang di satu perusahaan terbesar pemerintah Australia karena perusahaan sedang mencari mahasiswa untuk magang di lab. Perusahaan tersebut ialah Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, CSIRO. Ia pun mengikuti wawancara dan diterima di perusahaan tersebut. Karena pada saat itu, Karina juga harus kuliah, maka profesornya mendesain course-nya sedemikian mungkin, sehingga Karina bisa magang full-time dari jam 9 sampai jam 5, kemudian melanjutkan kuliah full-time mulai jam 6. Karina berhasil menyelesaikan masternya dalam waktu 2 tahun. Setelah lulus master dan magang, kepala laboratorium di perusahaan pemerintah Australia menawarkan Karina untuk melanjutkan PhD dengan diberikan beasiswa dan tetap bekerja full-time di perusahaan tersebut. Ia pun menerima tawarannya. Ketertarikan Karina dalam dunia vaksin telah membawanya untuk mengambil topik PhD-nya dengan mendesain vaksin hepatitis B agar efikasinya bisa 10 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan yang komersial. Total 7 teknologi berbeda yang didesain Karina untuk bisa menekan hepatitis B kronis yang belum ada di dunia dengan menggunakan teknologi yang sama. Jadi, Karina adalah orang pertama di dunia yang menggunakan teknologi yang sudah ada untuk menekan penyakit hepatitis B kronis. Karina memiliki pengalaman kerja di perusahaan manufaktur selama 7 tahun dan mendapatkan sertifikasi Current Good Manufacturing Practice (CGMP). CGMP sangat jarang dimiliki oleh orang-orang. Kita patut bangga bahwa Indonesia memiliki ilmuwan perempuan yang memiliki CGMP. Setelah bekerja selama 7 tahun di perusahaan pemerintah Australia, Karina kemudian mengirimkan CV ke Jenner Institute of Oxford University. Karina menjadi kandidat terbaik yang bergabung dengan Jenner Institute di Oxford University sebagai Senior Postdoctoral Research Scientist di bidang pengembangan vaksin, khususnya vaksin virus. Di dalam lab, Karina harus mengerjakan secara mandiri, mulai dari membuat buffer, mengukur powder, dan lain-lain. Awal bekerja di Jenner Institute Oxford University, Karina Jo mengerjakan proyek vaksin rabies dan Lassa fever. Pada saat itu, yang ada di lab untuk pembuatan vaksin rabies dan Lassa fever hanya 10 liter untuk uji klinis fase 2 dengan teknis Chimpanzee Adenovirus Vector untuk 2 tahun. Tetapi, Karina mampu menyelesaikan hanya dalam 2 minggu. Dalam mengerjakan semua itu, Karina mengatakan bahwa dirinya lebih tertarik pada teknologi yang digunakan untuk mengembangkan vaksin virus.
Pada awal 2020, dengan munculnya pandemi COVID-19 yang sangat cepat penyebarannya, pada bulan Januari 2020, Karina Jo bersama timnya beralih fokus dari vaksin rabies memformulasikan vaksin COVID-19. Karina tergabung dalam tim Oxford AstraZeneca Vaccine Research. Ia berusaha dengan keras untuk tetap melakukannya. Karina berada di dalam lab dan bekerja selama 16-18 jam per hari dalam seminggu. Menghadapi situasi yang sulit seperti itu, pada suatu meeting, Karina mengatakan kepada bosnya bahwa ia ingin berhenti dan keluar. Tetapi bosnya menelponnya dan mengatakan kepada 3 hal. Sebagai ilmuwan, harus bertanggung jawab membantu banyak orang agar pandemi tidak semakin parah. Vaksin memiliki potensi uji klinik yang bisa digunakan oleh banyak orang. Dengan banyaknya orang yang meninggal akibat pandemi, apakah Karina ingin berhenti? Karena keinginan yang besar dalam dirinya untuk membuat sesuatu yang berguna dan bermanfaat bagi banyak orang, di hari berikutnya, Karina memutuskan untuk tidak berhenti dan kembali bekerja keras. Karina bersama rekannya harus memperbarui lagi prosesnya agar produksinya lebih cepat dan hasilnya lebih banyak. Singkat cerita, vaksin Oxford AstraZeneca pun dihasilkan dan menjadi vaksin yang paling banyak digunakan di dunia, yaitu mencakup 177 negara, termasuk Indonesia. Karena semua penemuannya ini, Karina menjadi salah satu pemilik hak paten vaksin AstraZeneca, khususnya bidang manufaktur skala besar. Karena Karina lah yang menemukan metode agar vaksin COVID-19 AstraZeneca dapat diproduksi dalam skala besar. Berkat kerja keras dan semangat pantang menyerah dalam diri Karina Jo untuk melakukan berbagai eksperimen, khususnya dalam bidang pembuatan vaksin AstraZeneca, membuat dirinya mendapatkan berbagai penghargaan seperti Mirror's Pride of Britain Awards in 2021, People's of the Year Award 2021 dalam kategori terobosan ilmiah oleh Metro TV, Woman of the Year 2021 by Times Indonesia, Young Investigator Awards 2022 Vaccines. Pada Rabu 20 Desember 2024, Karina Jo dikukuhkan sebagai guru besar di bidang ilmu rekayasa biomanufaktur Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Karina menyandang gelar Profesor Kehormatan, Honoris Causa, dengan gelar lengkap Profesor HCUA, Dr. Karina Citra Dewi Jo, BSc, MSc, PhD. Penghargaan lainnya yang juga diterima oleh Karina Jo adalah R.A. Kartini Award 2024 for Young Woman Excellence in Science, The prestigious Ahmad Bakri 19 Award in 2023, Woman of the Year 2023 by Her World, Youth Achievement Record 2023 by Gen Youth Asian, Inspiring Women 2022 by Forbes Indonesia.